but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Anggreni, NPM 221010109. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tasawuf, ruang lingkup tasawuf, dan tujuan tasawuf. Yang pertama, tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, dan membangun lahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tasawuf pada awalnya merupakan gerakan zuhud dalam Islam, dan dalam perkembangannya melahirkan tradisi-tradisi mistisme Islam. Tasawuf pada intinya adalah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan dirinya dari pengaruh kehidupan dunia, sehingga tercemin akhlak yang mulia dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, tasawuf adalah bidang kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan mental rohaniyah agar selalu dekat dengan Tuhan. Inilah esensi atau hakikat tasawuf. Ruang lingkup tasawuf. Tasawuf bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus langsung dari Tuhan. Hubungan yang dimaksud ialah mempunyai makna dengan penuh kesadaran bahwa setiap manusia sedang berada di hadirat Tuhan. Kesadaran tersebut akan menuju kontak komunikasi dan dialog antara ruh manusia dengan Tuhan. Hal ini melalui cara bahwa manusia perlu mengasingkan diri. Keberadaannya yang dekat dengan Tuhan akan berbentuk ijtihad atau bersatu dengan Tuhan. Demikian ini menjadi inti persoalan atau sofisme baik pada agama Islam maupun agama yang lainnya. Tasawuf atau mistisme dalam Islam beresensi pada hidup dan perkembangan mulai dari bentuk hidup kezuhudan atau menjauhi kemewahan dunia. Tujuan tasawuf di sini untuk bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Dengan maksud ada perasaan benar-benar berada di hadirat Tuhan. Para sufi beranggapan bahwa ibadah yang diselenggarakan dengan cara formal belum dianggap memuaskan karena belum memenuhi kebutuhan spiritual kaum sufi. Dengan demikian, maka tampaklah jelas bahwa ruang lingkup ilmu tasawuf itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan upaya-upaya atau cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus secara langsung dengan Tuhan. Tujuan kita mempelajari tasawuf ialah ma'rifatullah atau mengenal Allah secara mutlak dan jelas. Tasawuf memiliki tujuan yang baik, yaitu kebersihan diri dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tasawuf tidak boleh melanggar apa-apa yang telah secara jelas diatur oleh Al-Quran dan Sunnah, baik dalam akidah, pemahaman, ataupun tata cara yang dilakukan. Tasawuf dapat digunakan sebagai sarana untuk mendidik hati dan pengetahuan alam gaib menuju buahnya tersebut di atasnya. Ilmu tasawuf tidak berbicara tentang ungkapan lisan, melainkan tentang perasaan dan emosi. Ilmu itu tidak bisa dipelajari dari lembar kertas, melainkan diambil dari para ahli rasa. Ilmu ini tidak bisa diperoleh dalam banyak bercerita, melainkan dengan melayani para guru dan menyertai para ahli kesempurnaan atau ahlul kamal. Manfaat kita mempelajari tasawuf adalah membersihkan hati agar sampai kepada makrifat akan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makrifat yang sempurna untuk keselamatan di akhirat dan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kebahagiaan yang abadi.
Dalam tasawuf terdapat 3 dalil yang termaktub dalam surat Al-A'la ayat 14 sampai 15, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbika fasalla. Yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri atau beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Yang kedua termaktub dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi ala bidzikrillahi wa tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menjadikan diri kita tentram. Yang ketiga yaitu surat Al-Anfal ayat ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ramaita idza ramaita walakinallaha rama. Yang artinya, tidaklah engkau yang melempar ketika engkau melempar, melainkan Allah lah yang melempar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.